Halo adik-adik, apa kabar? Kalian udah siap belajar belum nih? Oke, yuk kita mulai pembelajarannya. Oh ya, sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan Kak Sofin? Ya, betul. Kak Sofin sebelumnya menemani kalian di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini Kak Sofin akan menemani kalian di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang gerak pada benda. Nah, kira-kira apa ya gerak pada benda itu? Kak Sofin ingin kalian berpikir sejenak. Kira-kira apa sih gerak pada benda itu? Oke, good job. Yuk kita bahas langsung ya. Nah, gerak pada benda atau gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya, benda akan dikatakan bergerak apabila posisinya berubah. Jadi, kalau posisi suatu benda tetap atau tidak berubah, maka benda tersebut dikatakan tidak bergerak. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis gerak benda. Kira-kira ada berapa banyak ya jenisnya? Ayo coba ditebak, kira-kira ada berapa jenis benda bergerak? Oke, kita langsung bahas bareng ya. Yang pertama di sini ada gerak jatuh, di mana benda akan dikatakan jatuh apabila kedudukannya atau letaknya berubah dari atas ke bawah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Sehingga kalau kita membuang benda apapun itu, kita lemparkan ke atas, pasti benda tersebut akan jatuh ke bawah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah apel yang jatuh dari pohonnya. Pasti apel akan turun ke bawah. Gak mungkin dia jatuh kemudian dia akan melayang. Kecuali apelnya jatuh di luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi bumi. Selanjutnya yang kedua ada gerak mengalir. Gerak mengalir ini biasanya adalah benda cair atau benda gas. Contoh dari benda cair yakni adalah air terjun. Pasti air terjun akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain air terjun, ada juga sungai yang akan bergerak dari hulu ke hilir. Di sini Kak Sofin ada cuplikan air terjun, tapi sepertinya nggak bisa di-play, gak apa-apa ya. Nah, yang ketiga ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak berputar yang menyebabkan kedudukan benda berubah. Jadi benda tersebut berputar sendiri namun dia tetap bergerak atau posisinya berubah, tidak di tempat. Jadi geraknya itu dia nggak di tempat, geraknya dia berpindah-pindah. Itu disebut gerak menggelinding. Suatu benda disebut menggelinding jika benda tersebut berbentuk bola atau lingkaran. Jadi kalau bentuknya bukan bola atau lingkaran, gerakannya bukan gerak menggelinding, tapi disebut gerakan meluncur. Kenapa demikian? Karena kalau gerakan menggelinding itu hanya bisa dilakukan oleh benda yang berbentuk bola atau lingkaran. Kalau benda yang berbentuk segi 4, segitiga, atau persegi panjang, maka akan kesusahan untuk menggelinding karena di situ ada sudut-sudutnya kan. Nah, jadi gerakannya itu disebut gerakan meluncur. Contohnya apa? Ketika kita bermain sepak bola, pasti geraknya akan menggelinding. Ketika kita akan menendang bola itu, bolanya akan berputar dan meluncur
ke sasaran yang kita tendang. Begitu ya adik-adik ya. Selanjutnya ada gerak berputar. Nah, di sini sudah Kak Sofin kasih contoh ya. Ada kipas yang sedang berputar-putar. Gerakan berputar itu adalah gerakan melingkar suatu benda yang berpusat pada sumbu atau porosnya. Berbeda dengan gerak menggelinding tadi, kalau gerak menggelinding dia berputar, tapi posisinya dia berpindah. Sedangkan kalau gerakan berputar, dia gerak melingkar, tapi dia tetap pada porosnya atau dia tidak berpindah gitu. Jadi yang gerak itu hanya baling-balingnya aja. Contohnya adalah kipas angin. Di sini baling-balingnya bergerak melingkar, tapi titik tengahnya atau porosnya dia tidak berubah, dia tetap bergerak di tempat. Begitu ya. Selain ada kipas angin, ada juga kincir angin. Dia gerakannya juga gerakan berputar. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, ada gerak memantul. Gerak memantul terjadi setelah benda membentur sesuatu. Jadi, gerak memantul itu ketika kita menggerakkan benda, kemudian benda tersebut akan bergerak berlawanan arah. Jadi kalau kita memantulkan bola basket nih contohnya, kita memantulkan bola basket dari atas ke bawah. Nah, kemudian bola basket akan membentur ke lantai dan dia akan memantul ke atas. Jadi yang semula kita jatuhkan bola ke bawah, dia akan memantul dan berlawanan arah. Yang awalnya dia menuju ke bawah, karena membentur sesuatu, dia akan meluncur ke atas. Itu yang disebut dengan gerakan memantul. Kalau kita misalnya selain bola basket, kita juga ada contoh bola voli. Misalkan kita melemparkan bola voli ke atas, lalu kita memukul bola voli tersebut. Nah, bola tersebut akan memantul kembali ke atas. Itu ya. Nah, gerakan-gerakan tadi pasti ada faktor yang memengaruhinya. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama ada bentuk benda, kemudian ada berat benda, yang ketiga ada permukaan benda. Yang pertama nih, bentuk benda. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan bentuk benda? Bentuk benda itu ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk lingkaran. Seperti yang Kak Sofin terangkan tadi, bahwa benda yang berbentuk bola atau yang berbentuk lingkaran itu akan lebih mudah bergerak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sudut-sudut seperti persegi, segitiga. Jadi gerakannya akan lebih mudah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada berat benda. Semakin kecil ukuran benda atau semakin ringan berat benda, maka dia akan semakin mudah bergerak. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran suatu benda dan semakin berat suatu benda, maka dia akan sulit untuk bergerak. Contohnya apa? Contohnya benda yang ringan itu adalah piring plastik, dan contoh dari benda yang berat itu ada gelas kaca. Nah, mana yang lebih mudah kita pindahkan atau lebih mudah digerakkan? Pastinya adalah piring plastik dong, karena dia lebih ringan. Sedangkan gelas kaca itu lebih berat, jadi dia sedikit susah untuk dipindahkan atau digerakkan. Kemudian yang terakhir ada permukaan benda. Apa sih yang dimaksud sama permukaan benda? Permukaan benda itu sisi. Kalau misalnya kalian tahu balok itu kan ada sisi-sisinya. Nah, permukaan benda itu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang bergerigi, ada
yang licin. Nah, permukaan-permukaan benda itu mempengaruhi gerakannya. Kalau misalnya permukaannya kasar, maka dia akan sedikit lamban gerakannya daripada permukaannya yang licin. Kalau permukaannya yang licin, dia akan sangat mudah bergerak. Begitu ya. Nah, kita udah selesai nih di penghujung pelajaran. Nah, Kak Sofin ingin bertanya, kira-kira benda apa saja ya yang permukaannya kasar? Nah, nanti Kak Sofin akan tanyakan di sesi diskusi. Kira-kira benda apa saja yang permukaannya kasar? Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar, jaga prokes, jaga kesehatan, dan see you next time ya.